Assalamualaikum. Selamat datang di channel Alesa Al-Sameisea. Di sebuah desa terpencil di ujung Tasikmalaya, berdiri deretan rumah kontrakan yang terlihat biasa. Tapi di antara semua pintu itu, ada satu yang tak pernah benar-benar kosong. Rumah nomor 7. Tempat di mana suara tangisan bayi terdengar setiap malam, meski tak ada penghuni. Tempat di mana orang-orang datang membawa harapan hidup, tapi pulang dengan kematian. Haji Dadang, sang pemilik kontrakan, dulunya hanya orang biasa. Sampai ia bertemu sosok berjubah hitam yang menjanjikan kekayaan, asal rela menyerahkan satu tumbal. Tapi tumbal tak pernah cukup satu, dan kutukan tak pernah berhenti di satu generasi. Selamat datang di kisah nyata, yang mungkin saja bisa terjadi di dekatmu. Ini adalah kontrakan nomor 7, kutukan tumbal berantai. Langit di atas desa Cibeureum, Tasikmalaya, terlihat muram meski hari belum malam. Awan gelap menggantung rendah, seperti menyimpan rahasia yang enggan diceritakan. Di tengah desa itu, berdiri deretan rumah kontrakan berlantai 2 milik Haji Dadang. Dari luar, kontrakan itu tampak megah untuk ukuran desa. Catnya masih baru, gerbangnya besi tinggi, dan tiap unit dilengkapi meteran listrik sendiri. Tapi, anehnya, hampir semua unit kosong. Angin berhembus pelan. Debu beterbangan di halaman kontrakan yang mulai ditumbuhi rumput liar. Di pojok bangunan, tergantung plang kayu besar. Di kontrakan murah, siap huni. Sudah 3 tahun papan itu tergantung. Namun hanya 2 dari 10 unit yang berpenghuni. Selebihnya, kosong, dingin, dan kerap disebut warga sekitar sebagai tempat berhantu. Di rumah utamanya, Haji Dadang duduk di beranda dengan wajah gelap. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung songket, tapi tak ada kedamaian di wajahnya. Secangkir kopi di mejanya sudah dingin. Ia menatap dari kejauhan ke arah rumah tetangganya. Haji Hussein, pria yang dulu sering meminjam uang padanya, kini menjadi saingan berat. Kontrakan milik Haji Hussein, yang berdiri tak jauh dari sana, selalu penuh. Bahkan penyewa harus antre dan booking lebih dulu. Setiap malam, lampu-lampu di rumah Haji Hussein menyala terang, penuh tawa anak-anak, suara motor pulang kerja, dan aroma dapur dari tiap jendela. Sebaliknya, kontrakan Haji Dadang sunyi, sepi, seperti kuburan berdinding tembok. Padahal dulu dia cuma tukang servis pompa air. Gumamnya lirih, getir. Sekarang malah bisa lebih kaya dari saya. Astagfirullah. Namun istighfar itu tak mampu meredam amarah dan rasa cemburu yang meledak-ledak dalam hatinya. Ia merasa dihina oleh takdir. Suatu malam, hujan deras turun membasahi desa. Kilat menyambar, petir memekakkan telinga. Di dalam rumahnya, Haji Dadang tak bisa tidur. Ia gelisah. Buku-buku bisnis yang dulu ia banggakan kini teronggok berdebu di rak. Telepon yang biasanya ramai, kini sunyi. Saat ia hendak mematikan lampu ruang tamu, terdengar ketukan lembut di pintu depan. Ia menoleh. Jam menunjukkan pukul 1.34 dini hari. Haji Dadang ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Ia membuka pintu perlahan. Seorang lelaki tua berjubah hitam, berjanggut putih, berdiri di bawah guyuran hujan. Wajahnya tak jelas, tertutup sebagian oleh kerudung hitam yang lepek menempel di dahi. Haji, kau ingin rumahmu penuh kembali. Suaranya dalam, berat, dan menembus dada. Haji Dadang terperangah. Siapa bapak ini? Orang tua itu tersenyum samar. Matanya merah. Aku cuma pembawa pesan. Rezeki bisa dibuka kembali, asal kau berani mengorbankan satu hal. Apa itu? Tanya Haji Dadang, nyaris berbisik. 1 nyawa. 1 tumbal. Maka semua pintu rezekimu akan terbuka. Haji Dadang membeku. Tapi dalam benaknya, satu nama muncul lebih cepat dari doa. Haji Hussein. Malam itu, tanpa suara, tanpa saksi, kesepakatan dosa ditandatangani dalam diam. Dan sejak saat itu,
Desa kecil Cibeureum tidak pernah benar-benar damai lagi. Langit Tasikmalaya masih basah oleh sisa hujan semalam. Udara dingin menyelusup masuk ke rumah-rumah warga. Tapi di halaman belakang kontrakan Haji Dadang, malam belum benar-benar berlalu. Di sanalah ritual itu dimulai. Rumah nomor 7, unit paling ujung yang selalu kosong, kini menjadi pusat dari sesuatu yang kelam. Pintu dan jendela ditutup rapat. Lantai disapu bersih. Lilin-lilin menyala membentuk lingkaran aneh. Di tengahnya, tikar anyaman tua dibentangkan, dan darah ayam hitam diteteskan ke atas tanah. Haji Dadang berlutut. Di hadapannya berdiri lelaki tua berjubah hitam yang malam sebelumnya datang mengetuk pintu. Kini wajahnya terlihat lebih jelas. Kulitnya keriput seperti kertas terbakar, matanya menyala merah samar. Ia membawa kantong kain berisi benda-benda aneh. Rambut, tanah kuburan, dan tali pocong. Sebutkan namanya, bisik lelaki tua itu. Haji Dadang gemetar. Ia menelan ludah. Tapi suara dari mulutnya keluar juga. Haji Hussein bin Marzuki. Lelaki itu mengangguk. Lalu mulai membacakan mantra dengan bahasa Sunda kuno, campuran Arab dan suara tak dikenal, seperti bisikan dari dasar bumi. Haji Dadang menunduk. Tubuhnya dingin. Udara mendadak pengap dan berat. Tiba-tiba, lampu rumah nomor 7 padam. Lilin-lilin berkedip hebat. Angin dari arah yang tak jelas meniup masuk. Dan dari bawah lantai kayu, terdengar suara ketukan 3 kali. Selesai, ujar lelaki itu. Tunggulah. Pagi akan membawakan hadiah pertama. Keesokan harinya, desa gempar. Haji Hussein ditemukan tewas di dalam kamar tidurnya. Ia meninggal dalam posisi duduk, dengan wajah tertunduk, dan mata terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Tak ada luka, tak ada jejak orang masuk. Para tetangga menangis. Jenazah segera dimakamkan. Tapi hanya Haji Dadang yang berdiri di balik tirai rumahnya, tersenyum kecil dalam diam. Dan keanehan pun dimulai. Hanya dalam waktu 3 hari setelah kematian Haji Hussein, satu persatu unit kontrakan Haji Dadang mulai terisi. Orang-orang datang dari luar kota, buruh, pegawai pabrik, tukang ojek, bahkan ibu-ibu muda dengan anak kecil. Rumah yang dulu kosong, kini terang. Suara tawa dan teriakan anak-anak mulai terdengar. Semua rumah laku, kecuali nomor 7. Rumah itu tetap sepi. Namun setiap malam, warga yang tinggal di dekatnya mulai mendengar hal-hal aneh. Suara orang menangis, jeritan bayi, langkah kaki berlari di dalam rumah kosong. Ada yang mengaku melihat bayangan perempuan berjalan di dalam rumah, padahal tak ada penghuni. Tapi Haji Dadang selalu menyangkal. Ah, itu cuma perasaan kalian saja. Rumah kosong memang sering begitu, katanya sambil menyimpan amplop sewa ke dalam laci. Di kamar pribadinya, Haji Dadang memandangi cermin. Wajahnya masih sama, tapi entah mengapa, rambutnya mulai memutih di bagian pelipis. Ia mudah lelah. Matanya terlihat lebih redup. Malam-malamnya kini sering dihantui mimpi. Dalam tidurnya, ia melihat Haji Hussein berdiri di tengah kontrakan nomor 7. Diam, memandangnya dengan mata gelap dan wajah penuh darah. Kadang terdengar suara dari dalam lemari kayu tua di sudut kamarnya. Tumbal belum cukup. Tapi pagi selalu menyelamatkannya. Dan amplop-amplop uang sewa makin tebal. Rezeki memang perlu pengorbanan, bisiknya sambil meminum kopi yang dingin. Ia tak tahu bahwa pengorbanan baru akan terus ditagih. 3 bulan setelah kematian Haji Hussein dan melonjaknya penyewa kontrakan, rumah nomor 7 masih tetap kosong. Banyak yang berminat, tapi selalu berubah pikiran saat melihatnya langsung. Kayaknya hawanya nggak enak, ya. Aku ngerasa kayak ada yang ngintip dari jendela. Begitu kata mereka. Dan tak satu pun berani melanjutkan sewa. Namun pada suatu sore mendung, datanglah sepasang suami istri muda dari luar kota, Eko dan Novi. Mereka berdua baru menikah, berasal dari Bandung, dan kini menetap di Tasik karena Eko mendapat pekerjaan sebagai teknisi alat berat di sebuah proyek.
Eko nekat mencari kontrakan murah karena Novi tengah hamil 7 bulan. Uang tabungan mereka terbatas. Eko dan Novi mendatangi rumah utama Haji Dadang. Disambut ramah, mereka dijelaskan soal rumah kosong yang tersedia. Kebetulan cuma tinggal rumah nomor 7 yang belum dihuni, ujar Haji Dadang sambil tersenyum tipis. Kok bisa kosong terus, Pak? Padahal murah dan bagus. Tanya Novi, curiga. Ah, orang kampung MAH suka banyak cerita. Rumah itu bagus kok. Adem, cocok buat ibu hamil seperti ibu. Jawab Haji Dadang tenang. Tanpa pikir panjang. Dan karena harga sewanya sangat murah, Eko pun menyetujui. Hari pertama pindah, Novi sudah merasa ganjil. Saat membuka jendela kamar depan, ia merasa ada yang berdiri di pojok halaman, meski kosong. Malam pertama, Novi bermimpi buruk. Seorang perempuan berambut panjang menatapnya dari langit-langit kamar. Perempuan itu menangis, sambil memegang perut hamil yang penuh darah. Jangan biarkan bayimu di sini. Novi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya memburu. Eko yang tidur di sebelah tak merasakan apapun. Mimpi buruk aja, sayang, kata Eko, mencoba menenangkan. Tapi malam-malam berikutnya makin menyeramkan. Novi mulai sering terbangun di malam hari mendengar suara bayi menangis, padahal jelas tak ada bayi di sekitar. Suatu malam, ia melihat ayunan bayi dari rotan tergantung sendiri di dapur. Padahal mereka tidak punya ayunan seperti itu. Begitu dipanggil Eko, benda itu hilang. Puncaknya, saat mandi sore, Novi melihat bayangannya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Ia menoleh ke kiri, tapi bayangan menoleh ke kanan. Dan dari belakang bayangan itu, muncul sosok perempuan menggandeng anak kecil berdarah. Seminggu setelah tinggal di rumah nomor 7, Novi ditemukan tewas dalam tidurnya. Tubuhnya pucat, bibir membiru. Bayinya juga tidak selamat. Eko histeris. Warga berdatangan. Polisi dipanggil, tapi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Haji Dadang hanya berdiri dari kejauhan, menatap tubuh Novi yang dibungkus kain putih. Matanya memerah, bukan karena sedih, tapi karena takut. Dalam mimpinya malam sebelumnya, ia melihat Novi berdiri di tengah rumah nomor 7 sambil memeluk bayi dan berkata, "Kita belum selesai, Haji." Beberapa hari setelah kematian Novi, tubuh Haji Dadang mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Kulitnya pucat kehijauan, kuku-kukunya menghitam, rambut di seluruh tubuhnya memutih. Suara bisikan terdengar jelas setiap malam. Tambah lagi, tumbal berikutnya sudah dekat. Aris sudah hampir 5 tahun bekerja sebagai penjaga malam di kompleks kontrakan milik Haji Dadang. Usianya masih muda, sekitar 30-an, tapi wajahnya tampak lebih tua dari umurnya, terbakar matahari, keras oleh kehidupan. Setiap malam, ia menyusuri lorong-lorong kontrakan dengan senter dan tongkat kayu. Tugasnya sederhana, memastikan tak ada maling, menjaga keamanan, dan melapor jika ada gangguan. Tapi sejak kejadian Novi, Aris tak pernah benar-benar tenang. Setelah Novi dan bayinya meninggal mendadak di rumah nomor 7, warga sekitar mulai takut. Mereka minta pindah kontrakan. Beberapa bahkan pergi tanpa mengambil barang. Haji Dadang menyuruh Aris diam. "Ngapain kamu ikut-ikut panik? Itu anak muda sekarang, suka lebay," katanya dengan nada memaksa. Namun Aris tak bisa diam. Setiap malam, suara tangis bayi dan bisikan perempuan masih terdengar dari rumah nomor 7. Padahal sudah kosong dan dikunci. Suatu malam, saat patroli pukul 2 dini hari, Aris melihat pintu rumah nomor 7 terbuka sedikit. Padahal siangnya ia sendiri yang mengunci. Saat didekati, pintu itu menutup sendiri. Perlahan tapi pasti. Hari itu hujan gerimis. Aris memutuskan menyusuri gudang belakang rumah utama milik Haji Dadang, tempat yang jarang dibuka. Ia ingin tahu, apa sebenarnya yang disembunyikan majikannya? Di balik rak kayu dan koper tua berdebu, Aris menemukan sebuah kotak kayu tua, terkunci dengan rantai kecil. Ia memaksanya terbuka. Di dalamnya, terdapat catatan tua berisi ritual dalam bahasa Sunda dan Arab Pegon,
serta nama-nama yang tercoret satu persatu. Haji Hussein, Novik anak dalam kandungan. Di halaman terakhir tertulis, tumbal darah keturunan lebih kuat. Novi adalah cucu dari adik kandungku. Darahnya akan membuka rezeki 7 tahun ke depan. Aris menegang. Tangannya gemetar. Ia tak tahu harus lebih terkejut karena isi catatan itu, atau karena kenyataan bahwa Novi ternyata masih memiliki hubungan darah dengan Haji Dadang. Malam harinya, Aris memberanikan diri menghadap Haji Dadang. Ia membawa catatan itu, meletakkannya di atas meja ruang tamu. Apa maksud semua ini, Haji? Novi itu keluarga Haji sendiri. Haji, tega banget. Haji Dadang hanya duduk diam. Matanya redup, tubuhnya terlihat lebih kurus dan membusuk. Tapi sorot matanya tetap tajam. Kamu gak akan ngerti, Riz. Semua ini sudah takdir. Semua butuh pengorbanan. Kalau tidak, saya akan jatuh. Dan kamu juga. Saya nggak takut miskin, Haji. Tapi saya takut neraka. Bentak Aris. Mendadak, angin dingin berhembus dari arah belakang. Jendela tertutup sendiri. Lampu ruang tamu berkedip. Aris berbalik, dan di balik cermin ruang tamu, ia melihat bayangan perempuan menggendong bayi berdarah berdiri tepat di belakang Haji Dadang. Aris yakin, semua kutukan ini berasal dari rumah nomor 7. Malam itu, ia membawa jeriken bensin, korek api, dan sajadah tua peninggalan ayahnya. Ia masuk rumah nomor 7, membuka semua pintu dan jendela, lalu menyiramkan bensin ke seluruh penjuru ruangan. Bismillah, kalau saya mati, biar saya mati. Tapi saya harus akhiri ini. Ia menyalakan api. Dalam sekejap, api menjilat tirai dan lantai kayu. Tapi saat hendak lari keluar, lantai di bawahnya retak dan terbuka, seperti mulut tanah. Tangan-tangan hitam keluar dari celah itu, menarik Aris ke bawah. Ia berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi terlambat. Tanah menelannya hidup-hidup. Api padam, tanpa bekas. Pagi harinya, warga hanya menemukan bekas gosong samar di lantai rumah nomor 7. Tak ada tubuh, tak ada api, tak ada jejak. Seolah rumah itu menelan apapun yang mencoba menghentikannya. Dan dari kejauhan, Haji Dadang hanya menatap dengan wajah pucat pasi. 5 tahun telah berlalu sejak Aris menghilang tanpa jejak di rumah nomor 7. Desa Cibeureum kini terlihat jauh lebih tenang. Kontrakan Haji Dadang tetap berdiri kokoh, dan rumah nomor 7 tetap kosong, tak pernah disentuh lagi. Tapi meski terlihat damai di luar, sesuatu di bawah tanah masih hidup. Haji Dadang kini jarang keluar rumah. Tubuhnya makin rapuh, rambutnya semua memutih, dan kulitnya tampak seperti daun kering yang mengelupas. Tapi anehnya, kekayaannya justru terus bertambah. Kontrakan miliknya kini mencapai 12 unit. Selalu penuh. Warga tak lagi bertanya banyak. Mereka memilih diam, pura-pura tak tahu. Di sebuah sore mendung, sebuah sepeda motor tua melintasi jalan desa. Di atasnya duduk seorang pemuda belasan tahun, kurus, berwajah datar, mengenakan jaket lusuh dan membawa tas ransel. Namanya Arul, anak angkat dari almarhum Aris. Setelah bertahun-tahun tinggal di panti asuhan, Arul kini kembali ke desa dengan satu tujuan, mencari jawaban. Ia membawa sebuah kotak kayu tua yang diberikan oleh pengurus panti, konon milik almarhum ayah angkatnya. Di dalamnya terdapat foto kontrakan tua berwarna pudar. Sepucuk surat dari Aris. Kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah gagal. Tapi jangan biarkan rumah itu hidup kembali. Rul, jangan pernah membuka kontrakan. Bakar kotak ini kalau kau bisa. Dan satu bundel kunci tua berlabel nomor 7. Arul tiba di depan kontrakan. Dari kejauhan, ia melihat rumah-rumah itu masih berdiri, namun sepi dari tawa. Lampu menyala, orang lalu lalang, tapi ada hawa dingin yang tidak ia pahami. Ia mendatangi rumah utama dan mengetuk pintu.
Pintu dibuka oleh seorang pria tua yang kini hampir tak dikenalnya. Haji Dadang. Arul. Saya anak angkat Pak Aris, jawab Arul pelan. Wajah Haji Dadang berubah. Sebuah kilatan rasa bersalah, atau mungkin ketakutan, menyelinap di balik tatapan tuanya. Masuklah. Sudah lama saya tunggu kau kembali. Beberapa hari kemudian, secara misterius, Arul menerima sertifikat tanah dari seseorang yang mengaku pengacara anonim. Dalam dokumen itu, tertulis bahwa sebidang tanah tepat di belakang kontrakan lama kini menjadi miliknya. Atas nama Arul bin Aris. Arul kebingungan. Ia tak pernah merasa membeli tanah. Tapi dorongan dalam dirinya, entah datang dari mana, menggerakkannya untuk membangun kontrakan baru. Entah karena ingin menghidupi diri, atau karena sesuatu mengendalikannya. Dan rumah pertama yang selesai dibangun, bernomor 7. Beberapa hari setelah pembangunan rampung, Arul mulai mendengar suara-suara di malam hari, bisikan dari dalam lemari, langkah kaki saat ia sendiri, dan tangisan bayi dari kamar mandi. Ia mulai bermimpi, melihat seorang pria muda masuk rumah dan diseret oleh tangan-tangan hitam ke dalam tanah. Mirip seperti kisah ayah angkatnya yang sering diceritakan orang kampung dengan setengah percaya. Arul mencoba membakar kotak kayu warisan Aris. Tapi kotak itu tak bisa terbakar. Suatu malam, Arul tidur di kamar kontrakan barunya. Di tengah malam, ia terbangun oleh suara seseorang berbisik di telinganya. Sekarang giliranmu. Saat ia menoleh, cermin di dinding kamar memantulkan bayangan Haji Dadang berdiri di belakangnya. Padahal ia sendiri. Dan di sudut ruangan, bayi berlumur darah merangkak ke arahnya. Arul berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Esoknya, tubuh Arul ditemukan membatu di atas tempat tidur. Matanya terbuka, mulut menganga, dan tangannya menggenggam erat kunci tua nomor 7. Seminggu kemudian, kontrakan baru milik Arul diresmikan oleh seorang pengelola baru. Rumah nomor 7 direnovasi, kembali dibuka untuk umum. Dan seperti sebelumnya, orang-orang datang. Harga murah, lokasi strategis. Tapi satu rumah, satu saja, selalu menyimpan tangisan bayi dan jeritan malam yang tak bisa dijelaskan. Tubuh Haji Dadang kini benar-benar rapuh. Ia sudah jarang keluar rumah. Wajahnya seperti mayat hidup, matanya cekung, kulitnya abu-abu, dan suaranya berat bagai napas terakhir. Tapi kekayaannya masih bertambah. Ironis, ketika tubuhnya hancur, rekeningnya justru penuh. Namun semua itu tak lagi berarti, karena tiap malam ia tidak pernah sendiri. Di dalam rumah tuanya, Haji Dadang tak pernah tidur nyenyak. Arwah-arwah dari masa lalu datang bergantian. Haji Hussein sering muncul di dapur, duduk sambil mengelus lehernya yang patah. Novi berdiri diam di lorong gelap, menggoyang-goyangkan ayunan bayi berdarah. Dan Arul, anak muda yang hanya ingin kebenaran, kini duduk di kursi ruang tamu sambil menatap kosong ke arah Dadang, menggenggam kunci kontrakan nomor 7. Engkau menjual jiwa kami, Haji. Satu demi satu, demi satu. Haji Dadang berteriak dalam tidurnya, tapi tak pernah bisa bangun. Ia terperangkap di antara dunia nyata dan dunia arwah. Suatu malam, ketika listrik di seluruh rumah padam, Haji Dadang menyalakan lilin dan mencoba membaca Al-Quran. Tangannya gemetar, air matanya menetes. Ya Allah, hamba salah, hamba salah. Tapi ayat-ayat itu tak mampu mengusir bayangan hitam yang merayap dari dinding. Tiba-tiba, pria tua berjubah hitam, yang dulu datang saat hujan malam, muncul kembali di kursi sudut ruangan. Wajahnya kini lebih jelas, keriput, tapi mengilat seperti batu nisan basah. Ingat perjanjian kita, Haji. Tumbal terakhir harus dituntaskan. Siapa lagi? Aku sudah berikan banyak. Kau. Haji Dadang membeku. Tubuhmu akan menjadi kunci penutup. Arwah-arwah sudah kenyang, tapi rumah nomor 7 akan selalu butuh penjaga dari dalam. Beberapa hari kemudian, warga mencium bau busuk dari rumah Haji Dadang. Saat digedor, tak ada jawaban. Akhirnya,
Pintu didobrak. Haji Dadang ditemukan terbakar di kursi goyangnya. Namun anehnya, kursinya utuh, tak tersentuh api. Di wajahnya, tergurat senyum aneh, seolah tahu ini adalah akhirnya. Polisi menyimpulkan kebakaran listrik. Tapi warga tahu itu bukan kebakaran biasa. Malam harinya, semua lampu di rumah nomor 7 menyala sendiri. Beberapa minggu kemudian, datang seorang pemuda baru, bernama Bayu, perantau dari Garut yang mencari kerja dan tempat tinggal. Ia ditawari rumah kontrakan nomor 7 dengan harga sangat murah oleh pengelola baru. Tanpa banyak tanya, ia setuju. "Saya cuma butuh tempat tidur, Pak," ujarnya polos. Dan malam pertama ia tinggal di sana. Lampu kamar mati mendadak. Angin berputar kencang. Dan dari dalam lemari, terdengar suara napas berat seseorang, menunggu. Beberapa tahun telah berlalu. Desa Cibeureum tampak berubah. Lebih ramai, jalan-jalan diperbaiki, toko-toko berdiri, dan bangunan kontrakan makin banyak. Tapi di ujung jalan kecil yang sepi, rumah nomor 7 masih berdiri. Tak ada yang tahu pasti siapa pemiliknya sekarang. Pengelolanya berganti-ganti. Tapi satu hal yang tidak berubah. Setiap penyewa yang tinggal di sana tidak pernah lama. Warga desa sudah berhenti bertanya. Tapi anak-anak kecil sering berbisik saat melewati lorong gelap di depan rumah nomor 7. Kalau malam Jumat Kliwon, dari rumah itu suka ada suara perempuan nyanyi. Katanya, arwah ibu dan anaknya masih di dalam lemari kamar. Dan Haji Dadang, dia sekarang jadi penjaga. Tapi bukan penjaga pintu. Dia jagain tumbal dari dalam tanah. Beberapa bahkan bersumpah melihat kursi goyang tua bergerak sendiri di malam hari, padahal rumah itu kosong. Bayu, pria muda yang menempati rumah nomor 7 setelah Haji Dadang tewas, hanya bertahan 3 malam. Ia ditemukan linglung di pinggir hutan. Matanya kosong, bibirnya terus bergumam. "Ada yang panggil saya dari dalam dinding. Katanya saya harus gantiin orang tua berjubah." Bayu tak pernah kembali ke kontrakan. Ia dibawa ke rumah sakit jiwa di luar kota. Sejak itu, tak ada lagi yang berani menempati rumah nomor 7. Di malam yang tenang, seorang anak kecil duduk di depan pagar rumah nomor 7. Sepedanya berkarat, dan di keranjangnya terdapat setumpuk koran. Ia hanya menatap rumah itu. Lama, dari dalam rumah, lampu menyala perlahan. Tirai bergoyang. Kursi goyang bergerak sendiri. Dan terdengar suara langkah dari loteng. "Selamat datang, tumbal baru." Kontrakan itu tetap berdiri. Tak ada yang bisa menghancurkannya. Pernah coba dibakar, tapi api tak pernah menyala. Pernah coba digusur, tapi semua alat berat rusak sebelum menyentuhnya. Warga desa kini memanggil rumah itu Imah Nu Moal Bobo, rumah yang tidak pernah tidur. Dan legenda pun hidup. Dari mulut ke mulut, dari mimpi ke mimpi. Karena ada tempat yang tidak sekadar dihuni oleh manusia, tetapi oleh janji darah, dendam, dan kesepakatan yang tak bisa dicabut. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua pintu rezeki datang tanpa harga. Ada yang membayar dengan keringat, tapi ada pula yang membayarnya dengan jiwa. Dan ketika kekayaan dibangun di atas pengorbanan yang salah, maka rumah yang dibangun tak akan pernah benar-benar menjadi tempat tinggal. Ia akan jadi penjara, tempat arwah-arwah terus menuntut balas. Semoga cerita ini menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa hidup bukan soal cepat kaya, tapi tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan cara kita mencapainya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Kalau kamu merasa cerita ini menggugah hati, jangan lupa klik like, tulis komentarmu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna dan misteri lainnya. Karena satu cerita bisa membuka mata kita tentang hidup yang selama ini kita abaikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan hati-hati kalau lewat depan rumah nomor 7.